Guys, gue lagi di Acer Store Pondok Indah Mall karena today lagi ada laptop baru yang pingin gue tunjukin. Hi. Oh my god, Lynn, what are you doing here? I'm looking for a new laptop. Oh, what a coincidence. Maybe I can find the right laptop for you today. Don't be so excited. Okay, let's go. I think I found the right solution for you. These are the Swift series ultra portable laptops. They are thin and light, and these are the laptops that you would like to carry around every day, isn't it? Yeah. Yeah, because this one is the newest model. It's called the Swift 14 with 13th gen Intel Core processors. So yeah, this is probably their best product right now in the store that fits your needs. Okay. Would you like to know more? Yeah, I would love to learn more. Let me explain. Laptop ultra portable kelas papan atas ini namanya Acer Swift 14. Yes, setelah gonta-ganti nama dari Swift 5 terus Swift 5 Aerospace, sekarang jadi sesimpel Swift 14 aja. Secara dimensi dan bodi memang masih sama dengan Swift 5 Aerospace yang menggunakan chassis double anodized aerospace grade aluminum. Jadi kalau kalian pernah naik Boeing atau Airbus, ya bahannya sama dengan yang dipakai untuk bungkus laptop ini. Tentu finishingnya beda ya, tapi ini premium abis dengan warna hijau metalik dan aksen emas di sekeliling frame. Kelihatan cakep, mewah, sekaligus sangat kokoh dengan berat hanya 1,2 kilo saja. Pasti orang nggak akan nyangka bahwa laptop seringan ini di dalamnya udah pakai Intel Core i7 seri H yang habis ini segera kita bahas. Sampai touchpad pun ini terbuat dari ocean glass dengan kandungan kaca daur ulang dari sampah di lautan. Nggak cuma kokoh di bodi, touchscreen 14-inch bezel-less ini juga kokoh banget berkat antimicrobial Corning Gorilla Glass. So, tanpa rajin-rajin dibersihin pun, kayak jamur, virus, dan bakteri dijamin nggak akan panjang umur di atas permukaan. Layarnya sendiri punya resolusi QHD 16:10 yang dibawa dari Swift 5 generasi lalu, belum ada perubahan. Secara kualitas ya bagus banget buat kebutuhan content creator, istilahnya nampol lah ya. Walau would be nice andai dikasih kenaikan refresh rate ke 90Hz misalnya. Untuk ngedit-ngedit video atau ngerakit presentasi, tapi ini udah mantap dan terang, terlebih kalau kalian belum merasa srek sama layar OLED. Perlu diingat saja bahwa layar ini sayangnya nggak bisa dibuka sampai tiduran dan tidak support stylus aktif. Satu hal yang juga baru adalah webcam resolusi QHD 3,7 MP dengan temporal noise reduction. Upgrade resolusi dari webcam Full HD di tahun lalu. Soal login biometrik, sensor fingerprint as usual nyatu sama tombol power di pojok kanan atas. Rekap konektivitas, di sisi kanan ada combo audio jack, satu USB A 3.2 Gen 1, dan slot gembok. Nah, di kiri ada dua port USB-C Thunderbolt 4, HDMI 2.1, serta satu lagi USB A 3.2 Gen 1 always on. Wi-Fi-nya udah Wi-Fi 6E dengan antena MU-MIMO. Hal utama yang membedakan antara Swift 14 2023 dengan Swift 5 2022 adalah penggunaan Intel Core i7 generasi 13 seri H, guys. CPU 14 core ini meski dilimiti kisaran 68 watt saat turbo boost karena keterbatasan bodi laptop yang begitu compact, mampu mengeluarkan kenaikan performa yang wah banget. Termasuk saat dibandingin Core i5 atau Core i7 seri P generasi 12 dengan kenaikan performa up to 45%. Ditemani LPDDR5 16GB soldered dan SSD PCIe Gen 4 1TB plus satu lagi slot SSD kosong di bawah kipas. Sekali lagi, untuk ukuran Swift, performa Intel Core i7 13700H prosesor nggak nyantai loh pokoknya. Bahkan di Cinebench R15 bisa bersaing sama laptop-laptop gaming generasi sebelumnya. Konsistensi ya lumayan, setelah 6 kali run pun tetap bertahan di skor 2000-an, which sangat jarang ada laptop ultra portable yang mampu mempertahankan performa di atas skor segini. So, untuk kebutuhan content creator mobile yang belum benar-benar butuh chip grafis discrete, performa CPU ini sudah mumpuni, misal nggak masalah playback 4K saat edit di Premiere. Dengan bantuan LPDDR5 dan optimisasi proses Intel 7, kemampuan grafis Iris Xe 96EU di sini udah semaksimal mungkin ya berhasil tembus skor 6000-an di Firestrike. Outperform rata-rata Radeon 660M dengan perbedaan antara dicolok dan nggak dicolok cuma beda tipis. Jadi safe to say, aman buat mainin SOTR setting medium Full HD selama Xe Super Sampling dinyalain, lancar Dota setting mentok atau berkelana di Tevat dengan setting medium secara lebih stabil dibanding Ultrabook Intel Gen 11 atau Gen 12 yang bukan seri H.
Sistem pendingin twin air cooling di sini terdiri dari dua kipas kecil yang melayani dua heat pipe dari CPU, dibuang ke dua exhaust besar pada area engsel. Selama nggak dipakai ngegame atau ngedit berat berjam-jam, ini masih sanggup untuk mempertahankan area utama keyboard di bawah 40 derajat, stress test lolos, jadi bisa dipastikan Acer memaksimalkan performa sekalipun dalam limit power CPU di bawah 70 watt. Yang perlu kalian tahu, sekarang backlit keyboard 2 tingkatnya jadi warna kuning, sudah ada lampu caps lock, home dan page up, page down nyatu sama tombol panah. Tidak ada yang baru dengan touchpad, though gue berharap ukurannya bisa sedikit lebih gede. Speakernya masih dual aja, berlabel DTS Audio dan Acer True Harmony, kualitas cukup bagus. Ditanya daya tahan baterai, dalam tes kami adalah sekitar 10 jam yang nevertheless sangat panjang untuk CPU Intel seri H. Pengisian dayanya tidak lain via adapter USB-C 100W standar bawaan. So, jadi buat siapakah laptop ini? Ayo kita tanya sebentar ke yang jaga toko. Sebelum kita masuk ke kesimpulan, kayaknya kita coba rekap dulu ya sama Mas Baihaki nih, promotor di Acer Store. Ya, benar. Kira-kira sebenarnya ini laptop cocoknya jadi buat siapa sih? Gitu? Iya, cocoknya ini laptop buat eksekutif muda atau content creator gitu ya? Iya, benar Kak. Bisa ini ya? Bisa banget. Karena yang pertama dia juga desain udah pakai aerospace antimikrobial dan performanya juga udah pakai i7 ya generasi 13 yang dimana performanya 66%, dia lebih baik dibandingkan sebelumnya. Up to ya? Iya, benar, up to. Lalu yang ketiga layarnya juga udah pakai 2,5K touchscreen ya touchscreen, ini? iya, touchscreen, dan dia udah pakai ini antimikrobial Gorilla Glass. Jadi kayak bakteri gitu nggak nempel ya di sini ya? Benar, itu kelebihan dari laptop ini. Ah. Lalu kita juga lagi ada promo. Oh, lagi ada promo? Iya, ini ya, pas jadi banget. di Acer Exclusive Store kita juga lagi ada promo, yaitu cicilan bisa sampai dengan 12 bulan 0% dengan harga di toko kita Rp21.499.000. Oke, berarti Iya. ini waktu yang tepat buat kayak rekomendasiin untuk beli ini ya sebagai Iya. laptop ya? Oh iya, ada satu lagi, kita lagi ada promo mouse Force Design yang dimana setiap pembelian laptop ini mendapatkan mouse eksklusif dari Force Design. Lalu ada Bonusnya juga mouse ya? mouse Force Design eksklusif Kak. Oke. Iya. Belum punya mobilnya tapi yang penting punya mouse-nya dulu ya? Iya. Oke. Lalu kita juga di sini ada Garansi gimana nih? benar. Garansinya Garansi gimana nih? kita 3 tahun, yaitu 3 3 tahun tahun servis, ya? 2 tahun spare part, dan Panjang. 1 tahun dia EDP. Jadi kalau misalnya layar pecah, keyboard tutupan air, dan listrik statis, itu masih bisa di cover dari Acer. Dan, Nice ya, kayak terjamin ya jadi Benar. berapa tahun ke depan. ya, dan dia punya priority care service. Kalau misalkan sama service, nanti kakak itu dia dapat prioritas. Soal EDP itu bisa diklaim berapa kali by the way? Dia dalam jangka waktu 1 tahun 1 kali. Satu kali? Iya. Oke, jadi itulah soal Acer Swift 14 terbaru ini. Menurut kalian sendiri gimana? Jangan lupa mending di komentar, and as always, stay safe. Ah, you already bought one? So fast. So, yeah. See you next time.